adik-adik semuanya. Wah, senang sekali hari ini kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Hari ini bersama saya Lose Herman dan saya Lose Cenfang akan menemani adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan, juga melakukan aktivitas dan satu lagi yaitu menghafal ayat hafalan. Ya, kita akan mulai, mari kita siapkan hati, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini. Kami bersama-sama mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau berikan kami tubuh yang sehat. Engkau juga menyertai kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa yang setiap hari Minggu ikut sekolah minggu online? Ayo angkat tangannya. Ya, semuanya ikut ya ibadah online. Pinter. Nah, sekarang lo tanya, siapa yang kalau tiap hari Minggu bangun pagi sendiri dan minta mama siapin iPad untuk ikut kebaktian? Ada enggak? Oh, ada sih. Ya. Atau mama yang panggil adik-adik sudah suruh mandi, tapi adik-adik masih ogah-ogahan, nggak mau ikut ibadah. Malah marah-marah loh, dipanggil masih apa? Ogah-ogahan. Masih nonton marah-marah TV, lagi. masih main. Suka marah-marah. Boleh nggak marah-marah loh, Nah, ya nggak boleh ya. Kita akan ikut kebaktian. Iya, kita tidak boleh marah-marah. Ya, kita harus jadi anak yang baik. Kita nyanyikan lagu ini, KASIH. Kasih, KASIH.
Halo adik-adik, masih tetap semangat memuji Tuhan? Iya dong, Lause Herman. Ya, Lause Herman semangat nggak? pasti masih semangat. Wah, kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan sekuat tenaga, saya percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Betul. Tuhan di mana ya Lause tapi sekarang? Tuhan ada di mana lagi ya? Tuhan ada di sini. Juga ada di rumah adik-adik semuanya. Wah, Tuhan hebat ya. Ada di mana-mana ya Tuhan ya? Iya, Tuhan ada di mana-mana. Ada di rumah Jason, di rumah Aileen, di rumah semua orang. Meskipun kita ibadah di rumah, tapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Iya, betul. Tuhan memang hebat. Tuhan juga ada waktu kita sedih loh, Lause. Lo kok tahu, Lose? Iya, waktu kita sendirian di rumah, tidak ada orang, papa mama juga pergi, Tuhan ada bersama dengan kita. Oh, gitu ya. Tuhan kita hebat, Tuhan ada di mana-mana. Mari kita nyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kudaki-daki gunung yang tinggi, kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi radang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dia itu tahu isi hati kita. Tuhan Yesus juga besar, kuat, dan perkasa loh, Se. Iya, dia mampu menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Orang yang sakit kusta bisa sembuh. Itu semua ada di Alkitab. Oh, aku juga ingin mendengarkan Alkitab loh, Se. Sebentar lagi, Lian akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, dan kita harus percaya. Kita harus menyembah Tuhan kita. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu My God is so Quick. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too.
big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Sekarang di mana-mana virus, di mana-mana sakit, tapi nggak ada obatnya. Lalu kalau kita sakit, terus bagaimana? Virus ini benar-benar bikin pusing ya, bikin kita stres beneran. Hai Lause, Hai, gimana kabarnya nih Lause? baik. Kenapa nih kelihatannya sedih? Iya, ini loh, virus ini kok banyak ya, nggak ada obatnya. Gimana kalau kita sakit? Bisa sembuh nggak sih? Iya Lause, saya juga khawatir ya dengar virus di mana-mana, tambah banyak orang sakit. Nah, tapi waktu itu saya baca Alkitab Lause. Nah, saya temukan ada satu cerita yang benar-benar menguatkan, terus mengingatkan kalau kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana kalau kita lihat ceritanya dulu Lause? Ya, oke. Yuk kita dengarkan. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan Lause Lian. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Semua duduk tenang dan katakan, aku siap mau mendengarkan cerita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sekali sekarang mau dengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, sehingga kami semakin tahu siapa Tuhan yang begitu sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik sekalian, sini Lause ada gelas sama ada sedotan ya. Nah kira-kira Lause mau buat apa? Nah kita mau buat air yang bergelombang. Siapa yang tahu bagaimana caranya membuat air yang bergelombang? Pasti kalian sudah tahu ya. Jadi kita tiup airnya pelan-pelan seperti ini ya. Bisa kan? Jangan keras-keras tiupnya ya. Nanti airnya bisa tumpah semua ya. Nah kita tiup seperti itu. Jadi setelah ibadah adik-adik bisa coba ya. Nah adik-adik kenapa sih Lause sampai bawa ini mau buat air yang bergelombang? Nah coba adik-adik lihat. Ini di sekitar Lause ada apa? Yeay, ada kolam renang. Siapa yang sudah mau berenang? Duh, pasti semua mau ya, langsung bilang, Mama, Papa, aku mau berenang. Iya, tapi kayaknya belum boleh ya, kecuali di rumahnya ada kolam renang, nanti ajak Lause berenang di rumah ya. Kalau boleh. Ya, kita mau tahu ada satu cerita. Nah, adik-adik ingat enggak? Ada cerita tentang kolam yang bergelombang. Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya? Ayo kita lihat keseruan ceritanya ya. Nah, satu hari Tuhan Yesus pergi ke kota namanya Yerusalem. Di sana Tuhan Yesus lewat di sebuah pintu gerbang. Nama pintu gerbang itu pintu gerbang domba. Nah, di situ ada sebuah kolam ya, tapi bukan seperti kolam ini ya. Kolam ini terlalu masih bagus ya. Nah, di situ ada sebuah kolam namanya kolam Bethesda. Kolam apa? Bethesda. Dan di situ ada banyak sekali orang. Apakah mereka mau berenang? Wah, enak banget ya kalau bisa berenang. Tapi ternyata tidak adik-adik. Yang ada di situ semuanya orang yang sakit. Ada yang buta, ada yang lumpuh,
ada yang pincang, ada yang sakit panas, semua sakit ada di situ. Nah, adik-adik tahu nggak buat apa mereka ada di kolam itu? Nah, adik-adik sekalian, mereka tuh percaya gini. Satu saat malaikat akan turun. Pas malaikat turun, lalu air di kolam itu akan bergoncang. Ya, kayak yang tadi itu, ya. Nah, airnya akan bergelombang, bergoncang. Dan kalau airnya sudah bergoncang, bergelombang, mereka harus cepat-cepat ke situ. Siapa yang pertama kali menyentuh air itu, dia yang sembuh. Nah, adik-adik, saya mau tanya nih ya. Sebenarnya siapa yang membuat seseorang bisa sembuh? Apakah air di kolam atau Tuhan Yesus? Atau Tuhan Yesus bisa menggunakan air di kolam untuk menyembuhkan? Tentunya yang bisa menyembuhkan kita adalah Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus bisa memakai apa saja untuk bisa menyembuhkan kita. Ya, tetapi benar-benar seorang yang dapat menyembuhkan kita itu hanya Tuhan Yesus. Air, obat, ya itu adalah alat, tetapi kesembuhan dari Tuhan. Siapa yang benar-benar percaya bahwa kesembuhan itu dari Tuhan? Angkat tangan. Good. Nah, adik-adik sekalian, waktu Tuhan Yesus sampai di kolam itu, dia melihat ada seorang yang sakit. Dan sakitnya sudah lama sekali. Kesian, sudah berapa tahun adik-adik? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Enggak, sakitnya 38 tahun. Siapa yang di sini umurnya udah 38? Angkat tangan. Oh, kan belum ada ya. Mungkin mama, papa, atau om atau tante kita umurnya 38. Lama nggak 38? Oh, lama banget lah, usia 38 tahun. Dan dia menunggu lama sekali, tapi dia belum sembuh juga. Tahukah adik-adik apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia melihat orang lumpuh itu, orang yang sakit itu, yang tidak bisa berjalan itu sudah 38 tahun menunggu. Dan Tuhan Yesus tahu betapa susahnya dia. Tuhan Yesus merasa kasihan. Tidak ada satupun yang mau membantu orang yang tidak bisa berjalan ini. Dan dia sudah menunggu lama sekali, selama 38 tahun. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat orang yang sakit ini, Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, kalau kita lagi sakit terus kita ditanya ya, "Kamu mau sembuh nggak?" Oh, pasti mau. Ya, terus ketika Tuhan Yesus tanya sama pria ini, sama bapak ini, pasti dia juga mau sembuh. Tapi dia bilang kayak gini, "Tuhan, tidak ada yang mau menurunkan aku ke kolam waktu air lagi bergoncang. Aku berusaha pergi ke sana, ke kolam itu, tapi sudah ada yang lain yang mendahului aku." Nah, adik-adik, dia mau sembuh, tapi tidak mungkin. Dia belum tahu siapa yang sedang berbicara dengan dia. Dia berpikir bahwa jalan untuk sembuh hanya lewat air yang bergoncang di kolam itu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nggak bilang, "Kamu salah, aku bisa menyembuhkan kamu, aku Tuhan." Tuhan Yesus hanya bilang gini, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Itu tilam kayak tikar begitu ya adik-adik. "Dan berjalanlah." Wow, apa yang terjadi adik-adik? Dengan perkataan Tuhan Yesus dia bisa berdiri. Dia bukan hanya bisa berdiri, dia bisa angkat tikernya dan dia bisa berjalan. Wow, dia sembuh tanpa dia perlu pegang atau menunggu air itu bergoncang. Amazing. Tuhan kita itu luar biasa, hebat, maha kuasa. Dia dapat melakukan apapun juga hanya dengan perkataannya. Karena dia adalah Tuhan.
Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun itu. Dan orang itu sembuh. Adik-adik, apakah adik-adik percaya akan Tuhan dengan segala kuat kuasanya itu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang begitu sayang kepada kami. Dan Kau bukan hanya sayang kami, Kau Tuhan yang maha kuasa. Engkau yang tahu segala hal yang ada di dalam hati kami. Kalau hari ini kami lagi takut Tuhan, ada banyak virus di sekitar kami. Kami takut kalau misalnya kami bisa sakit karena virus itu. Kami khawatir apakah kami bisa sembuh Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau dapat menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Lause. Hai. Gimana? Sudah lihat ceritanya? Sudah? Ya, kayaknya kita itu seperti orang lumpuh itu ya. Kita mikirnya kalau sembuh itu harus pakai obat. Sehingga kita lupa kalau Tuhan bisa pakai cara apa saja. Bahkan kalau dia bicara saja juga bisa sembuh. Tuhan itu hebat ya Lause. Betul, super sekali Lause ini ya. Jadi apakah kita harus ketakutan terus karena virus ini belum ada obatnya? Tentunya tidak. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya persembahan. Kalian boleh minta papa mama uang untuk dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan, atau bisa titip ke papa atau mama untuk diberikan kepada gereja. Gitu ya. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, adik-adik, waktu kita takut karena sakit atau karena virus, karena gelap, karena apapun, kita harus ingat percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha kuasa dan bisa menolong kita. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat air bergelombang ya. Adik-adik bisa coba di rumah. Ambil gelas bening, kemudian sedotan, lalu ditiup. Nah, kalau sudah bisa buat, lihat ceritanya tadi, ingat ceritanya tadi, kemudian ceritakan lagi sambil menggunakan ini air yang bergelombang di gelasnya adik-adik. Cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit selama berapa tahun? 38 tahun ya. Yang tidak bisa berjalan, bisa berjalan. Dan ceritakan kepada papa, mama, bisa kepada akong, ama, atau cici, koko, meme atau titi ya. Cerita tentang Tuhan Yesus yang hebat, yang maha kuasa. Oke? Tuhan Yesus mau menolong kita dan Dia juga mau kita semua berbahagia. Caranya, kita harus percaya kepada Tuhan dan terus percaya Tuhan. Kita harus rajin ibadah ya, dan juga berdoa. Sebentar lagi kita akan berpisah. Mari kita menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Bye-bye.